Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti bakal kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang sekolah menengah atas atau SMA mulai tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan itu diklaim akan segera diformalkan dalam Peraturan Menteri menggantikan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang diterbitkan Menteri sebelumnya, Nadiem Makarim. Kata Muti, pemberlakuan 3 jurusan ini akan memberikan kepastian pada penyelenggara pendidikan tinggi terkait pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Murid yang memilih mengikuti TKA sebagai pengganti ujian nasional akan wajib mengikuti tes bahasa Indonesia dan matematika ditambah dengan mata pelajaran khusus jurusan. Nantinya nilai TKA bisa dipakai untuk mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Sistem penjurusan di SMA ini dihapus di era Menteri Nadiem sebagai bagian dari penerapan kurikulum merdeka sejak 2021. Tapi pemerintah melalui Kemendikbudristek baru resmi menghapus sistem penjurusan di SMA pada tahun ajaran 2024-2025. Baru juga dihapus. Kok udah mau dihidupkan lagi? Lalu gimana nasib para guru dan murid? Ketika saya menjadi guru fisika, ada beberapa ya pengalaman di mana orang tua itu memaksakan anaknya masuk misalnya di jurusan IPA karena tren itu dianggap sebagai jurusan yang orang-orang hebat. Tapi ketika saya melakukan wawancara sama siswa tersebut, ya saya ini pilih ini karena kemauan orang tua saya. Jadi di mana merdekanya ketika itu? Atau memilih ini karena saya diarahkan oleh guru saya. Sudah 25 tahun saya jadi guru. Saya pula kebetulan itu adalah guru ekonomi, ya. Tetapi karena sudah disebut dengan rumpun IPS, baik guru maupun murid itu akan menikmati ketersingkiran pada psikologisnya itu dia, ya. Sementara di IPA atau MIA, matematika IPA itu mereka itu sudah tersanjung duluan, sehingga ya psikologis mereka juga akan terganggu juga, bukan berarti malah tenang-tenang. Apalah artinya nanti saya kalau dibilang Mia tapi bodoh, atau Mia tapi tidak begitu hebat di matematika. Sehingga psikologis untuk belajar itu didorong oleh karena stigma adalah kelompok orang-orang yang di atas rata-rata, mereka juga tertekan secara otomatis. Jadi dua belah pihak tertekan. Sistem penjurusan pada jenjang SMA di Indonesia sudah diterapkan sejak 1950 dengan kelompok jurusan bahasa, ilmu pasti dan ilmu alam, serta ilmu sosial. Dalam perkembangannya, program penjurusan dibagi menjadi IPA, IPS, dan bahasa. Pada 2004, kelompok sistem penjurusan sempat berubah menjadi ilmu alam, sosial, dan bahasa. Lalu pada 2006, kelompok penjurusan kembali ke IPA, IPS, dan bahasa. Jika sebelumnya penjurusan dimulai di kelas 11 atau tahun kedua SMA, pada kurikulum 2013 penjurusan dimulai di kelas 10. Alasannya agar murid lebih bisa mendalami bidang keilmuan yang diminatinya sejak awal. Sejak diterapkan bertahap mulai 2021, kurikulum merdeka memberi keleluasaan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan lingkungan belajar peserta didik. Para murid juga diberi kesempatan untuk merancang jalur belajarnya sesuai refleksi terhadap minat, potensi, dan aspirasi karir masa depan. Oleh karenanya, kurikulum merdeka menerapkan sistem mata pelajaran pilihan. Pada jenjang SMA, murid kelas 11 wajib memilih 4-5 mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Saat sistem penjurusan di SMA dihapus, salah satu poin yang di-highlight oleh Kemendikbudristek adalah agar murid bisa lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya. Misalnya, murid yang ingin berkuliah di program studi teknik bisa menggunakan jam pelajaran pilihan untuk mata pelajaran matematika tingkat lanjut dan fisika, tanpa harus mengambil mata pelajaran biologi. Kepala BSKAP Kemendikbudristek saat itu, Anindito Aditomo, menilai persiapan yang lebih terfokus itu sulit dilakukan jika murid masih dikelompokkan ke dalam jurusan IPA, IPS, dan bahasa.
Dokumen kajian akademik kurikulum Merdeka juga menyoroti kesenjangan kesempatan pendidikan akibat penjurusan, di mana murid sulit untuk berpindah jalur jika yang sudah berada di peminatan tertentu. Dalam konteks Indonesia, jalur atau peminatan IPA cenderung dinilai lebih baik daripada yang lain, dan hal ini bukan saja oleh peserta didik dan orang tua, tetapi juga oleh perguruan tinggi. Untuk masuk ke perguruan tinggi, lulusan dari peminatan IPA memiliki lebih banyak peluang untuk memilih program studi dan perguruan tinggi yang dituju. Diikuti dengan lulusan dari IPS, kemudian yang paling terbatas opsinya adalah lulusan dari bahasa. Namun, enggak semua pihak menyambut kebijakan ini. Sejumlah pendidik menilai penjurusan justru membatasi kemerdekaan belajar. Kalau itu diterapkan kembali, saya khawatir itu akan kembali muncul bahwa anak IPA itu anak-anak hebat, kemudian anak IPS atau bahasa itu bisa disebutkan kurang pintar. Ya, stigma itu yang sebetulnya ini ada kemerdekaan ke anak-anak sendiri, ke siswa sendiri, bahwa kalau penerapan dengan bakat minat itu membuat rasa percaya diri anak-anak itu atau siswa sendiri itu tentang pilihannya itu mereka bedalah dengan stigma yang berkembang selama ini ketika jurusan itu diterapkan. Kalau itu dikembalikan, saya pikir apa sih yang mau didapatkan gitu ya? Tidak signifikan mengembalikan penjurusan itu menjadi sebuah jawaban, sebuah upaya untuk menjawab tantangan. Tidak tertutup kemungkinan banyak orang mengatakan IPS kelas buangan gitu ya. Apalagi kalau untuk masuk perguruan tinggi ya, kalau IPA itu ada IPC-nya bisa ngambil. Kalau IPS-nya mentok gitu aja. Jadi memang tersingkirkan. Jadi kita mau membangun siswa yang merdeka atau siswa yang terkotak-katik, terkotak-kotak. Padahal, peta jalan pendidikan 2025-2045 yang diluncurkan Bappenas mengakomodir penguatan skema pembelajaran pilihan di jenjang pendidikan menengah untuk memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi fondasional, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Bappenas juga mendorong strategi pemantapan sistem asesmen komprehensif melalui penguatan seleksi masuk perguruan tinggi yang mendorong pembelajaran holistik dan esensial di jenjang pendidikan sebelumnya. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina yang juga Rektor Institut Media Digital MTek Toto Amin Sofianto menilai penerapan kembali penjurusan di SMA tidak relevan dengan perkembangan zaman. Karena yang namanya bakat, juga minat ya, dan kompetensi, pengetahuan, kemampuan anak didik itu sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Ketika IPA, IPS, dan jurusan bahasa misalnya itu dibuat, itu ada penghidupan lagi lah gitu ya, kastanisasi di dalam sekolah kan. Yang paling elit itu yang IPA, yang IPS itu nomor 2, nanti yang bahasanya nomor 3 gitu. Jurusan itu seolah-olah udah memvonis si anak untuk oke, kamu akan ada di IPA. Nah itu yang menurut saya terlalu dini dan terlalu hitam putih ya. Jadi seolah-olah jurusan ataupun skill yang dimiliki si anak didik itu adalah ya seperti ini gitu. Padahal kenyataan sekarang itu sangat cair antara batas-batas IPA IPS, apalagi IPA IPS itu di dunia pengetahuan itu sangat cair ya. Batas-batas itu mulai dibongkar di banyak negara gitu. Kok kita malah mau bikin batas itu gitu. Jadi saya terserang agak heran gitu. Dan ini pasti akan repot lagi. Gitu. Kemudian ya itu tadi yang saya sebut kastanisasi. Seharusnya penjurusan ini menurut saya memfasilitasi kondisi-kondisi yang eksternal yang cukup besar mempengaruhi si anak didik. Nah, ketika dilakukan penjurusan, ini akan akibatnya adalah sekolah itu makin tidak relevan dengan kehidupan anak didik, baik itu sekarang maupun nanti ketika mereka akan terjun ke dunia kerja.
Jadi Rencana penerapan kembali penjurusan di SMA dinilai Toto sebagai langkah gegabah lantaran belum melalui proses pengkajian yang lebih mendalam. Penjurusan ke dalam 3 kelompok justru dinilai akan membatasi eksplorasi peserta didik terkait pengetahuan di luar jurusannya. Padahal menurut Toto yang juga perlu disoroti adalah kompetensi tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi di ranah pendidikan. saya nggak ngelihat urgensi untuk penjurusan ini ya dibuat IPA IPS karena problem kita paling mendasar adalah apakah beneran anak itu belajar di sekolah. Kan kita ada banyak riset yang menunjukkan kita memang masa sekolah panjang, tetapi yang hasil dari pembelajaran itu kan nggak banyak. School year-nya kita panjang, tetapi learning year-nya kita pendek. Jadi sebenarnya ketika di sekolah itu anak-anak nggak belajar. Nah, kenapa? Salah satunya adalah karena kompetensi guru yang masih belum maksimal gitu. Guru yang diperlukan sekarang adalah guru yang memang benar-benar kreatif. Dia tahu konteks si anak didik dan dia bisa menyesuaikan situasi anak didik sehingga anak didik bisa belajar dengan lebih nyaman. Saya kira pekerjaan rumah paling besar sebenarnya buat pemerintah, buat Mendikbudrismen adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru kita di tengah serbuan AI ataupun kecerdasan artifisial ini. Jadi ini yang menurut saya urgent dilakukan. Di tengah arus pendidikan global yang makin cair dan fleksibel, apakah menghidupkan kembali penjurusan justru jadi langkah mundur?